Saya datang ke TikTok karena saya sudah tidak tahu lagi siapa yang akan peduli dengan nasib guru-guru dan juga tenaga kesehatan yang ada di daerah 3T tertinggal, terisolir, terbelakang, dan juga yang ada di daerah-daerah zona perang, zona konflik, zona merah. Saya tidak tahu siapa yang akan peduli dan sayang sama kami punya guru-guru yang ada di sana, yang berjuang dengan susah payah, yang hidup dengan akses yang begitu minim, dan mereka harus juga nyawanya itu tidak berharga sama sekali, bahkan dihabisi dengan begitu kejam. Dari sejak kasus pertama, kasus Anggruk, kenapa pemerintah begitu lambat? Kenapa sinode-sinode begitu malas tahu? Dengan domba-domba yang ada di balik-balik gunung, yang ada di hutan belantara, kenapa kita tidak menjaga guru-guru kita, tenaga kesehatan kita? Kenapa kita biarkan mereka berjuang sendirian? Kenapa kita tidak ada safety net, tidak ada perlindungan terhadap guru-guru dan juga tenaga kesehatan di wilayah-wilayah terisolir? Kenapa kita biarkan mereka sendiri? Untuk apa semua anggaran-anggaran otsus dan segala macam anggaran yang pemerintah kalian berjuang itu untuk siapa? Untuk siapa? Apakah benar itu untuk generasi muda Papua ini? Sedangkan gurunya dibunuh, gurunya dihabisi. Generasi ini mau kemana? Apa yang ada dalam kalian punya pikiran? Ada banyak lembaga-lembaga hukum di tanah Papua ini, segala macam organisasi dan segala macam komunitas, tapi tidak ada yang betul-betul menolong guru-guru dan juga tenaga kesehatan. Dan ketika kamu lihat guru dibunuh, kamu mulai ambil fotonya, kamu posting-posting di Facebook, turut berduka cita dan segala macam. Kamu bicara omong kosong, Abu Nawas, kamu semua. Abu Nawas, kamu berduka cita. Apa yang kamu duka citakan? Sedangkan saat mereka membutuhkan bantuan, tidak ada yang menolong. Sedangkan kita tidak pikir bagaimana mereka berjuang di hutan, di tempat-tempat yang tidak ada akses. Lalu kamu menangis apa? Omong kosong, Abu Nawas. Kamu stop. Kalau tidak ada tindakan, kalau tidak sama-sama kita berjuang supaya guru-guru ini bisa dilindungi, tenaga kesehatan dilindungi, pendidikan tetap jalan, semua yang kita lakukan itu sia-sia, percuma, omong kosong. Kamu semua pemimpin-pemimpin sinode yang biarkan masyarakat sendiri tidak melayani mereka, tidak ada penginjilan. Kamu sibuk dengan bangun bangunan yang megah-megah dan segala macam program-program yang tidak ada artinya, tapi penginjilan dilupakan sehingga kejahatan itu dilakukan terhadap guru dan juga tenaga kesehatan. Apa sebenarnya yang kita mau perjuangkan di atas tanah ini? Apa yang kita sedang perjuangkan? Kemana arah perjuangan ini? Saya benar-benar sudah tidak tahu lagi, dan benar-benar sangat marah. Guru yang dibunuh, di dalam dirinya itu ada benih yang Tuhan titip, yaitu anaknya yang pertama. Anaknya yang pertama, bahkan belum sempat lihat tanah Papua ini seperti apa. Tanah Papua ini bukan tanah yang orang bilang tanah surga. Apanya? Yang ada penderitaan demi penderitaan. Dan orang Papua sendiri tidak sadar akan hal itu, masih sibuk dan segala macam. Sedangkan generasi kita ini akan hancur. Tapi kamu semua senang dengan apa yang sekarang mau perayaan 100 tahun Injil tanah Papua. Apa yang mau dirayakan? Omong kosong.
Hadiah yang kita berikan itu apa? Kematian ibu dan anak yang masih dalam kandungan, kematian guru-guru. Tahun ini 2 guru dibunuh di atas tanah Papua. Harusnya kita menangis dan meratap untuk bangsa Papua ini, supaya Tuhan tidak memberikan kutuk untuk kita. Itu yang harus kita renungkan sama-sama.